Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di Praktikum Teknologi Reproduksi tahun 2021. Laboratorium Fisiologi dan Reproduksi Ternak, acara pengenalan alat. Jangan lupa mencatat hal-hal yang dikira penting. Selamat menyaksikan dan selamat belajar. Reproduksi bertujuan untuk meningkatkan produksi ternak. Aplikasi teknologi reproduksi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi reproduksi dan juga untuk meningkatkan produktivitas ternak. Penggunaan alat-alat dalam teknologi reproduksi memiliki fungsi masing-masing. Beberapa peralatan teknologi reproduksi antara lain elektroejakulator, vagina buatan, USG, spekulum, simple mating device, Ibidon, straw, mikroskop, damico, dan kontainer. Yang pertama, vagina buatan. Vagina buatan merupakan alat yang digunakan untuk penampungan semen ternak. Nah, kelebihan dari penampungan menggunakan vagina buatan adalah penampungan bersifat alamiah dan fisiologis sehingga menghasilkan semen yang maksimal. Nah, beberapa bagian dari vagina buatan. Yang pertama ada tabung vagina buatan yang dilengkapi dengan klep udara. Yang kedua inner liner. Yang ketiga ada corong bahan karet sebagai penghubung dari tabung vagina buatan dengan tabung penampung sperma. Proses persiapan vagina buatan dimulai dengan cara mensterilisasi alat. Kemudian memasang collection tube ke corong karet. Setelah itu memasukkan air hangat bersuhu 40-50 derajat Celcius. Nah, suhu ini bertujuan untuk mengkondisikan vagina buatan dengan suhu asli vagina ternak. Setelah itu, vagina buatan diolesi dengan vaselin dimulai dari luar hingga sepertiga bagian vagina buatan. Alat yang kedua yaitu elektroejakulator. Elektroejakulator adalah alat yang digunakan untuk menampung sperma tanpa aksi perkawinan, yaitu dengan cara rangsangan listrik. Nah, alat ini berfungsi untuk mengalirkan arus lemah antara dua elektrode pada alat yang dimasukkan melalui rektum. Alat ini digunakan untuk menampung sperma ternak yang tidak dapat ditampung dengan metode vagina buatan, misalnya karena cedera kaki ataupun ternak kurang terlatih untuk ditampung menggunakan vagina buatan. Nah, keunggulan dari alat ini dibandingkan dengan vagina buatan yaitu menghasilkan volume semen yang lebih banyak. Sedangkan kekurangan dari alat ini yaitu konsentrasi spermatozoa yang dihasilkan itu lebih kecil daripada metode vagina buatan. Kekurangan lainnya yaitu kualitas spermatozoa yang dihasilkan dengan metode elektroejakulator itu tidak sebaik dari kualitas spermatozoa yang dihasilkan dengan metode vagina buatan. Cara penggunaan elektroejakulator yaitu tangan dimasukkan ke rektum ternak, kemudian kotoran dibersihkan. Setelah itu, probe dari elektroejakulator dimasukkan ke rektum ternak sekitar 30-45 cm, kemudian probe ditekan ke dasar pelvis. Voltase kemudian dinaik turunkan dari 0 ke 2 dan seterusnya, kemudian dikembalikan ke 0 setelah dipertahankan 3-5 detik. Tingkat penambahan voltase sebesar 2 volt. Nah, penis akan mulai ereksi setelah mencapai 5 volt dan mengeluarkan sekresi kelenjar tambahan. Nah, penis akan mulai ejakulasi setelah mencapai 10-20 volt dengan kuat arus 0,5-1 ampere. Kekurangan penggunaan elektroejakulator yaitu apabila terjadi kenaikan voltase yang mendadak, itu akan mengakibatkan pejantan seakan-akan mau meloncat dan juga akan terjadi ejakulasi tanpa ereksi. Nah, hal tersebut dapat menyebabkan spermatozoa terkontaminasi kotoran dari prepucium dan juga banyak spermatozoa yang tertinggal di prepucium. Nah, prinsip dari ejakulator ini adalah rangsangan akan mengenai pusat ejakulasi di daerah sumsum tulang belakang dan lumbal. Selanjutnya adalah kontainer. Kontainer merupakan alat yang digunakan untuk menyimpan dan membawa sperma yang di dalamnya telah diisi oleh nitrogen cair dengan suhu minus 196 derajat Celcius. Berikut adalah cara mengambil straw dari kontainer. Yang pertama, kontainer dibuka. Lalu tangkai dari kanister diangkat sedikit. Setelah itu ditekan. Setelah itu diputar setengah lingkaran. Setelah diputar setengah lingkaran, tangkai kanister diangkat. Nah, saat mengangkat tangkai kanister ini, kanister tidak boleh sampai keluar dari kontainer. Di dalam kanister akan terdapat goblet yang berisi dari straw-straw. Lalu straw akan diambil
melalui goblet. Setelah selesai diambil, kanister akan dimasukkan lagi ke dalam, diputar setengah lingkaran lagi, lalu akan dikaitkan di tempat pengait ini. Setelah tangkai kanister dikaitkan, lalu kontainer ditutup kembali. Proses pengambilan straw dari kontainer harus dilakukan kurang dari 45 detik untuk menghindari penurunan kualitas dari straw. Bagian dalam kontainer terdiri atas, goblet, dan kanister. Nah, yang pertama adalah goblet. Goblet ini terbuat dari bahan plastik dan ringan. Nah, biasanya dalam satu goblet itu diisi satu jenis semen yang sama. Yang kedua ada kanister. Kanister ini terbuat dari besi dan berbentuk silinder. Nah, kanister ini akan diisi oleh goblet-goblet. Selanjutnya kita akan membahas mengenai penyimpanan semen. Nah, saat disimpan di kontainer, semen harus dipastikan terendam oleh nitrogen cair. Hal tersebut karena sperma sangat rentan terhadap perubahan suhu. Nah, karena alasan tersebut, saat kita melakukan pengambilan straw itu tidak boleh dilakukan lebih dari 45 detik karena sperma sangat rentan terhadap perubahan suhu. Hal selanjutnya yaitu kita perlu melakukan pencatatan terhadap tempat di mana straw diletakkan. Hal tersebut bertujuan agar saat kita akan mencari straw bangsa tertentu, kita akan lebih mudah mengambil dan tidak memakan waktu yang lama. Kita juga harus melakukan identifikasi pejantan yang meliputi jenis, nomor, dan nama pejantan apabila akan melakukan inseminasi buatan. Hal tersebut berkaitan dengan keturunan yang akan dihasilkan. Yang terakhir, identifikasi mengenai kode pembuatan semen sangat berperan dalam menentukan kualitas semen yang digunakan. Untuk materi selanjutnya adalah cara penanganan nitrogen cair atau N2 cair. N2 cair merupakan zat yang berbahaya, maka harus hati-hati dalam penanganannya. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menangani N2 cair antara lain, yang pertama, menghindari kontak langsung. N2 cair dapat mengiritasi jaringan tubuh, contohnya adalah mata. Kemudian yang kedua, dalam pengisian N2 cair harus dilakukan di ruang terbuka yang cukup ventilasinya. Pengisian N2 cair juga harus menggunakan pakaian pelindung untuk menghindari percikan N2 cair. Yang ketiga, apabila N2 cair akan dipindahkan ke tempat lain dengan menggunakan mobil, mobil harus merupakan mobil yang tutupnya terbuka, yang berventilasi cukup. Kemudian tidak boleh ada penumpangnya, dikarenakan apabila terjadi kecelakaan, N2 cair dapat menguap dari dalam mobil. Yang keempat adalah pemeriksaan N2 cair secara berkala dilakukan dengan menggunakan stik berwarna hitam. Sisa N2 cair akan ditunjukkan oleh kristal es yang terbentuk pada permukaan stik. Pemeriksaan N2 cair secara berkala tidak boleh dilakukan dengan menggunakan stik yang berbentuk seperti pipa paralon, dikarenakan nanti N2 cair bisa menyembur keluar melalui lubang pipa tersebut. Yang terakhir, penyimpanan N2 cair harus disimpan di tempat yang tidak terjangkau oleh anak-anak dan orang yang tidak dikenal. Alat yang selanjutnya adalah gene pool mating device. Gene pool mating device merupakan alat yang dipasang pada bagian bawah dagu pejantan teaser dan diikat sehingga kuat melekat. Alat ini dilengkapi oleh lingkaran baja seperti ballpen yang berisi tinta. Apabila ada betina birahi, maka pejantan teaser akan menaiki betina tersebut dan menggoreskan tinta pada bagian punggungnya. Sekali pengisian tinta pada alat gene pool mating device dapat digunakan untuk 70-80 induk, kemudian bekas warnanya mudah dicuci. Alat yang selanjutnya adalah spekulum. Spekulum adalah alat yang digunakan untuk membantu pengaplikasian IB dengan metode cervical insemination. Cara menggunakan spekulum yaitu spekulum dipegang dengan menggunakan tangan kanan. Tangan kiri membuka labia minora. Kemudian ujung spekulum dalam posisi tertutup dimasukkan ke dalam vagina dalam posisi miring. Selanjutnya, spekulum diputar 45 derajat hingga posisinya melintang. Selanjutnya, spekulum dibuka secara perlahan sampai terlihat jelas. Kemudian didorong lebih dalam lagi ke arah fornix posterior sampai dengan ujung vagina. Setelah terlihat dengan jelas, spekulum dikencangkan dengan mengencangkan bautnya menggunakan tangan kiri. Selanjutnya adalah straw. Straw merupakan
alat yang digunakan untuk menyimpan semen beku. Straw berbentuk seperti sedotan yang mempunyai dua ujung. Ujung yang pertama adalah ujung lab. Ujung yang lain adalah ujung pabrik. Pada pengaplikasian inseminasi buatan, ujung lab akan dipotong, sedangkan ujung pabrik berfungsi sebagai pendorong sperma untuk keluar dari dalam straw. Berikut ini adalah kode warna straw masing-masing bangsa sapi. Yang pertama adalah sapi simental. Warna strawnya putih transparan. Kemudian sapi limousin berwarna merah muda. Kemudian sapi Brahman berwarna biru tua. Sapi PO berwarna biru muda. Dan sapi FH berwarna abu-abu. Berikut ini adalah contoh pembacaan straw. Yang pertama ada BBIB Singosari atau produsen dari straw tersebut. Kemudian ada SNI atau Standar Nasional Indonesia. Ada SIM atau simental, bangsa pejantan yang ditampung. Kemudian ada Mr. Mambo atau nama pejantan yang ditampung. Selanjutnya ada kode pejantan yang bertuliskan 610101. 6 merupakan kode untuk bangsa simental, sedangkan 16 merupakan tahun lahir pejantan tersebut. 101 merupakan nomor urut ternak masuk ke Balai BBIB Singosari. Selanjutnya ada kode batch yang bertuliskan SS0225. SS menunjukkan tahun produksi dari straw ini, yaitu tahun 2020. 02 merupakan Februari dan 25 merupakan tanggal 25, yaitu tanggal produksinya straw ini. Alat yang selanjutnya adalah insemination gun atau IB gun. IB gun merupakan alat yang digunakan untuk menyemprotkan semen beku dalam straw ke dalam alat kelamin betina. Alat ini dimasukkan menembus serviks, kemudian masuk ke dalam uterus, dan kemudian ditekan pada pangkalnya hingga semennya atau spermanya tersemprot keluar. Cara menggunakan insemination gun atau IB gun. Yang pertama adalah straw dimasukkan ke dalam IB gun. Bagian bawah adalah bagian ujung pabrik yang terdapat sumbat kapasnya. Sementara yang bagian atas adalah bagian sumbat lab. Sumbat lab kemudian dipotong ujungnya. Kemudian IB gun dilapisi dengan plastik sheet. Setelah itu bagian pangkal ditekan hingga spermanya keluar. Alat yang selanjutnya adalah ultrasonografi atau USG. USG adalah alat yang digunakan untuk deteksi kebuntingan. Prinsip kerja dari USG yaitu dengan cara memancarkan gelombang frekuensi tinggi melalui transducer, yaitu di bagian ujungnya. Gelombang ini akan mengenai organ-organ di dalam tubuh. Kemudian, sebagian dari gelombang akan dipantulkan kembali keluar dan ditangkap oleh transducer. Transducer kemudian akan melanjutkan gelombang tersebut ke mesin ultrasonik. Mesin ultrasonik akan menampilkan gelombang tersebut ke layar. Kemudian hasil pantulan dari gelombang adalah yang akan dideteksi. Selanjutnya ada Damico. Damico merupakan alat yang digunakan sebagai pengganti pejantan teaser dalam penampungan semen. Damico berbentuk seperti pating sapi, yang dimana di bagian belakangnya terdapat lubang yang berisi alat seperti vagina buatan. Fungsinya untuk menampung semen. Alat yang selanjutnya adalah mikroskop. Mikroskop merupakan alat yang digunakan untuk pemeriksaan secara mikroskopis. Contoh pemeriksaan secara mikroskopis adalah pemeriksaan evaluasi semen yang meliputi pemeriksaan motilitas, konsentrasi, dan abnormalitas semen. Bagian-bagian mikroskop antara lain, yang pertama adalah lensa okuler, yang kedua adalah lensa objektif, dan meja preparat. Sekian video praktikum teknologi reproduksi tahun 2021, acara pengenalan alat. Semoga ilmunya bermanfaat. Tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.